Belum selesai masalah virus corona, kini India harus dipusingkan dengan hal lain. Pandemi virus corona masih menjadi ancaman bagi masyarakat seluruh dunia. Terlebih ditemukan varian baru virus corona B1617 yang juga menjadi sorotan. India melaporkan 346.786 kasus infeksi harian. Ini pun menjadi rekor tertinggi di dunia. Dengan adanya kasus baru tersebut, India mencatat hampir 1 juta kasus infeksi dalam 3 hari. Kasus ini masuk dalam rekor tertinggi dan mengalahkan kasus di Amerika Serikat. Belum selesai masalah virus corona, India harus dipusingkan dengan hal lain, yaitu tsunami COVID-19 yang membuat resah negara lain. Terlebih baru-baru ini, warga India terlihat memasuki negara Indonesia, padahal kasus di negaranya sangat tinggi. Pemerintah pun melakukan penerbitan kebijakan yang menolak sementara waktu para pelaku perjalanan dari India. Terdapat 1 kematian setiap 4 menit. Semakin parahnya kasus di India, maka India berada dalam cengkraman gelombang kedua pandemi COVID-19 dengan 1 kematian setiap 4 menit di Delhi. Sedangkan di rumah sakit Jaipur Golden, 20 orang meninggal dalam semalam karena kekurangan oksigen. Sebelumnya kasus COVID-19 di India telah surut pada September 2020 lalu. Bahkan kasus di India menurun selama 30 minggu berturut-turut. Sayangnya pada pertengahan Februari, kasus kembali naik dan terus naik hingga signifikan. Mungkin saja kasus ini bisa naik karena longgarnya protokol kesehatan di India dan beberapa warganya berkumpul dalam festival keagamaan. Ya, sehingga mungkin saja penularan terjadi kembali dengan mutasi baru dan naik sangat tinggi. Kini rumah sakit di India pun dipusingkan karena kekurangan oksigen. Akibat COVID-19 yang menyebar secara cepat, banyak foto-foto dan video yang tersebar di media sosial. Dalam foto dan video tersebut terlihat kremasi massal di seluruh negeri. Kremasi massal dilakukan saat seluruh negeri kehabisan ruang akibat korban tewas COVID-19 yang sangat banyak. Negara-negara yang membatasi perjalanan dengan India adalah Amerika Serikat, Inggris, Hong Kong, Singapura, Kanada, Selandia Baru, Pakistan, Oman, Arab Saudi. India tengah mengalami laju penyebaran COVID-19 yang tak terkendali hingga mencapai rekor tertinggi di dunia. India melaporkan tengah mengalami tsunami COVID-19 dengan lebih dari 300.000 kasus perharinya. Akibatnya, sistem kesehatan di India kolaps dan rumah sakit yang kekurangan tenaga kesehatan dipenuhi pasien COVID-19. Tak hanya itu, ruang IGD juga penuh dengan oksigen yang terbatas dan hampir semua ventilator digunakan. Mirisnya, para pasien COVID-19 yang tak tertolong juga menumpuk di ruang kremasi dan menunggu untuk dimakamkan. Hingga 24 April 2021, India telah mengkonfirmasi lebih dari 16 juta kasus dan lebih dari 186.000 kasus meninggal dunia. Lantas, mengapa India bisa terkena tsunami COVID-19? Dikutip dari AP News, sebelum hal ini terjadi, pemerintah setempat terbuai dan sempat percaya diri kasus COVID-19 di India sudah mulai surut pada September 2020 lalu. Mereka mengira bisa mengatasi pandemi COVID-19 secara perlahan-lahan. Saat itu, kasus di India benar-benar menurun selama 30 minggu berturut-turut hingga mulai kembali naik pada pertengahan Februari. Saat kasus mulai surut, para ahli kesehatan mengatakan India telah gagal memanfaatkan kesempatan untuk menambah infrastruktur perawatan kesehatan dan memvaksinasi secara masif. Padahal, ahli biostatistik Bahramar Mukherjee menyebut jika pemerintah dapat memanfaatkan kesempatan itu, maka ia optimis India bisa mengatasi pandemi. Di sisi lain, kardiolog K. Srinath Reddy mengatakan pemerintah India tidak siap menghadapi tsunami COVID-19 ini. Meskipun ada peringatan dan saran tindakan pencegahan diperlukan, pihak berwenang tidak siap menghadapi besarnya lonjakan tersebut. Reddy sebelumnya sudah memperingati untuk menunda festival keagamaan Hindu yang bisa memicu lonjakan COVID-19. Namun pada akhirnya festival tersebut tetap digelar dan membawa dampak yang sudah diduga, yakni lonjakan kasus yang mirip seperti tsunami COVID-19. Pihak berwenang di seluruh India tanpa kecuali
menempatkan prioritas kesehatan masyarakat di belakang. Akibatnya, sejak gelaran festival yang tak mengindahkan COVID-19 itu, kasus harian di India selalu meningkat selama 2 minggu terakhir. Pada Rabu lalu, Sekretaris Kementerian Kesehatan India, Rajesh Bhushan, buka suara mengenai hal ini. Ia mengaku tidak akan berspekulasi terkait alasan mengapa tsunami COVID-19 terjadi dan apa yang sudah dilewatkan oleh pemerintah. Saat ini, India tengah menghadapi tantangan untuk mencegah sistem perawatan kesehatannya tidak semakin kolaps, sampai cukup banyak orang yang dapat divaksin agar mengurangi tingkat keparahan pasien. India, yang merupakan produsen utama vaksin, saat ini menghentikan ekspor besarnya dan mulai fokus untuk melakukan vaksinasi di dalam negeri sejak Maret 2020. Pada minggu lalu, pemerintah India mengatakan akan mengizinkan penggunaan vaksin COVID-19 kepada semua warganya. Hal ini juga telah mendapatkan lampu hijau dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan regulator di Amerika Serikat, Eropa, Inggris, dan Jepang. Pemerintah akan segera memperluas program vaksinasi dari masyarakat berusia 45 tahun ke atas menjadi ke semua orang dewasa dengan total sekitar 900 juta orang. Sementara itu, Reddy mengatakan beberapa negara bagian masih harus menerapkan lockdown baru hingga jangka panjang. India sibuk cari oksigen hingga lokasi kremasi pasca kasus COVID-19 melonjak drastis. Pemberlakuan sistem penguncian atau lockdown dan pembatasan yang ketat akibat pandemi virus corona COVID-19 di India telah memunculkan rasa sakit, ketakutan, dan penderitaan bagi banyak warga di New Delhi dan kota lainnya. Dalam adegan yang kini akrab terlihat di seluruh penjuru negara itu, ambulans tampak bergegas dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya, mencoba mencari tempat tidur pasien yang kosong. Sementara itu, kerabat yang berduka karena anggota keluarga mereka meninggal akibat COVID-19 terlihat berbaris di luar tempat krematorium. Seperti yang disampaikan seorang dokter di Rumah Sakit dan Pusat Penelitian Shanti yang berbasis di Bengaluru, Dr. Sanjay Gurujaj. Ia mendapat banyak telepon setiap hari dari pasien yang sangat membutuhkan tempat tidur. Permintaan ini terlalu banyak dibandingkan jumlah yang tersedia. Ia pun mencoba melakukan pengecekan setiap harinya apakah masih ada tempat tidur yang kosong. Guru Raj merasa stres saat mengetahui bahwa fasilitas layanan kesehatan kini mengalami kesulitan dalam menangani pasien COVID-19 yang melonjak drastis. Bahkan dirinya tidak bisa melakukan banyak hal untuk membantu pasiennya. Dikutip dari laman AP News, Yogesh Dixit, seorang penduduk negara bagian Uttar Pradesh Utara, mengatakan pada awal pekan ini bahwa ia harus membeli 2 tabung oksigen. Masing-masing tabung itu seharga Rp12.000 atau senilai $160 Amerika Serikat. Harganya lebih dari 2 kali biaya normal. Dixit mengaku dirinya membeli tabung oksigen itu untuk ayahnya yang sedang sakit karena rumah sakit yang dikelola pemerintah di Lucknow kehabisan stok oksigen. Di sisi lain, tempat kremasi utama di Lucknow, ibu kota negara bagian, telah menerima hampir 200 jenazah. Seorang warga lanjut usia berusia 68 tahun, Shekhar Chakraborty, menggambarkan pemandangan itu sebagai hal yang mengerikan. Kementerian Kesehatan India mengatakan bahwa dari total produksi negara sebesar 7.500 metrik ton oksigen per hari, 6.600 metrik ton dialokasikan untuk penggunaan medis. Sedangkan 75 gerbong kereta api di New Delhi telah diubah menjadi rumah sakit yang menyediakan 1.200 tempat tidur tambahan untuk pasien COVID-19.